Selamat malam semua sahabat IB dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, dari Pulau Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Salam persaudaraan Nusantara bersatu. Saudara-saudaraku, sudah lama kita tidak berjumpa. Saya di sini ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya membahas masalah kantor. Ya, saya benar adalah selaku pimpinan kantor IB Laufim. Saya sudah membuka kantor saya sejak pertama saya menjadi pengacara advokat ya, 97 saya memulai membuka kantor saya tahun 2000 sampai dengan sekarang. Jadi sudah saya buka sekitar sampai dengan hari ini 23 tahun. Cerita-cerita menarik banyak ya. Banyak cerita-cerita menarik yang bisa saya ceritakan. Banyak cerita-cerita menarik yang bisa saya ceritakan sedikit di dalam pertanyaan yang saudara berikan itu, bahwa pada prinsipnya saya mengelola kantor saya. Tentunya kantor saya ada beberapa staf dan karyawan. Jadi untuk staf dan karyawan saya melatih mereka dengan cara saya dan mungkin cara atau sistem yang saya berikan kepada mereka, kepada staf-staf saya itu tidak ada di kantor yang lain, tidak ada di tempat kerja yang lain. Kenapa saya dapat bercerita begitu? Karena saya melatih mereka mempergunakan hati. Jadi saya melatih mereka mempergunakan hati supaya mereka itu menyadari, supaya mereka itu mengerti bahwa kita melatih mereka dengan hati, supaya mereka juga mengerti apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana mereka menghargai sesama kawan, bagaimana mereka menghargai kita sebagai pimpinannya, bagaimana dia menghargai orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia bermanfaat dan berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi pelajaran yang saya berikan kepada mereka adalah pelajaran yang jelas tidak ada di kantor lain, karena kita memberikan mereka pelajaran dengan hati, mereka juga merespon kita dengan hati. Karena kita memberi mereka pelajaran dengan hati, pendekatan dengan hati, dengan cara kekeluargaan. Jadi seakan-akan mereka adalah keluarga saya, mereka adalah keluarga istri saya, mereka adalah keluarga anak-anak saya, dan mereka seakan-akan adalah anak-anak saya sendiri.
Karena saya melatih mereka dengan hati, sehingga yang terjadi, ya, saya bisa merasakannya sendiri, dan mungkin mereka juga bisa merasakan sendiri bahwa saya seakan-akan dianggap sebagai orang tuanya, bahkan istri saya mungkin dianggap sebagai ibunya, karena ada beberapa keluh kesah secara pribadi. Mereka pun akan bicara kepada saya, bicara kepada istri saya. Saya kalau marah juga, saya marah, saya akan berteriak-teriak. Dan kalau saya marahin, ada yang kesel juga, ada yang tidak kesal, ada yang diam aja. Tapi setelah berlalu 1-2 hari, saya anggap persoalan itu selesai. Jadi kesan-kesan saya selama berapa puluh tahun berkecimpung di dunia hukum, dan yang paling dekat dengan saya adalah staf-staf saya. Karena saya melatih mereka kembali lagi, saya melatih mereka dengan hati. Hal ini saya rasakan pada saat saya sakit. Karena pada saat itu saya sakit. Pada saat saya sakit, ada beberapa kawan saya yang mengunjungi saya malam. Karena tugas dan kesibukan mereka, beberapa orang, ada 4-5 orang yang mengunjungi saya, yang masuk membangunkan saya tidur. Saya pun tidak tahu kalau mereka bisa masuk, dan mereka komunikasi dengan saya sebentar, berapa menit terus pulang, sekitar jam 1, jam 2 malam. Setelah saya keluar dari rumah sakit, beberapa kawan saya bertanya kepada saya, yang mereka tanyakan adalah hal yang benar-benar terasa di hati saya. Mereka bertanya kepada saya, "Mas, kenapa anak buahmu itu kok iso rukun-rukun ngono karo jenengan? Mas, kenapa staf-staf Anda itu begitu sayangnya, begitu cintanya kepada Anda?" Saya jawab, ya mungkin karena saya melatih mereka dengan hati. Oleh karena saya melatih mereka dengan hati, mereka merasakan seakan-akan saya sebagai orang tuanya. Karena pada saat saya masuk rumah sakit, beberapa dari mereka juga menangis. Dan saya pada saat sakit, saya merasakan juga mereka seperti saudara-saudara saya. Sehingga saya tidak bisa menceritakan apa yang saya rasakan itu. Apakah yang saya rasakan dirasakan juga dengan orang lain? Apakah yang saya rasakan dirasakan juga oleh mereka? Saya juga tidak tahu. Tetapi faktanya pada saat saya sakit, saya merasakan hal-hal tersebut. Hal-hal penting yang paling berkesan selama saya mengelola firma hukum IB Nusantara, ya saya pikir kalau hal-hal penting, banyak sekali hal-hal penting yang terjadi, ya. Karena perlu
perlu diketahui secara bersama-sama bahwa rekan-rekan saya kerja, staf saya yang tadinya anak buah menjadi staf, sekarang menjadi rekan kerja saya seperti saudara saya. Ada yang telah bersama saya mengikuti saya bekerja lebih dari 19 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi durasinya mereka bersama-sama dengan saya cukup panjang. Waktu yang tidak sedikit, jadi waktunya amat sangat panjang. Banyak kesan-kesan, juga banyak suka dan duka. Suka duka ada, banyak sukanya. Ya, salah satu yang paling berkesan adalah setelah sekian lama mereka bekerja dengan saya, mereka bersama-sama bekerja dengan saya latih mereka, saya coba melatih mereka dengan hati. Hasilnya baik-baik. Mereka menganggap saya sebagai orang tuanya. Mereka menganggap istri saya juga sebagai ibu mereka. Ya, kadang-kadang terjadi benturan antara saya dengan mereka, istri saya dengan mereka. Biasalah, gesek-gesekan ibarat seperti rumah tangga. Seorang ayah dan ibu ribut bergesekan dengan anak-anaknya. Ya, hal-hal yang biasa dan sering terjadilah. Karena dimanapun juga itu ya harus itu terjadi dan harus dilalui. Karena memang dinamika kehidupannya begitu. Karena sesuatu yang terjadi tidak mungkin karena kita. Saya tidak mungkin berkenal dengan staf saya yang satunya, staf saya yang kedua, staf saya ketiga, staf saya keempat, staf saya kelima, dan seterusnya. Begitu juga dengan staf saya 1, staf 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin mereka akan bisa berpikiran, oh nanti saya akan kenal Eko, saya akan kenal si Ima, saya akan kenal si Putri, saya akan kenal si Nida, Binda, Selvi, dan sebagainya. Saya pengen kenal dengan Evi, dan tidak mungkin. Jadi pertemuan segala sesuatu, perkawanan menjadi satu kantor itu tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba saja terjadi, kita berkumpul menjadi satu. Menurut saya, hal-hal yang demikian itu adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya, entah bagi yang lain, itu kan pendapat saya pribadi. Jadi banyak kesan-kesannya selama saya mendirikan firma hukum IB Nusantara sampai dengan sekarang, khususnya dengan orang-orang di sekeliling saya, kesannya cukup banyak. Saran saya untuk para pengacara muda, khususnya para pengacara di firma hukum IB Nusantara, Kediri, Surabaya, dan Jakarta, para pengacara muda, pesan saya kepada kalian, gunakanlah kartu advokat Anda untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau mereka benar-benar amat sangat membutuhkan hukum, bantulah mereka. Gunakanlah kartu advokat Anda sebaik-baiknya. Tegakkanlah
kebenaran. Meskipun hal tersebut seperti kita menegakkan benang basah, tapi kita harus lalui. Untuk para pengacara muda di kantor saya ya, saya akan membuat mereka yang biasa menjadi luar biasa. Saya akan membuat mereka menjadi macan-macan betina. Macan-macan betina dalam hukum. Agar kelak di kemudian hari mereka dapat mempergunakan ilmu hukum yang ada. Itu harapan saya. Itu harapan saya pribadi selaku pimpinan IPI Nusantara. Jadi harapan saya ke rekan-rekan kerja saya yang berketepatan semuanya banyak wanitanya. Jadi wanitanya ini harus jadi macan-macan betina. Demikian saran dan kesan saya. Atas pertanyaan-pertanyaan, ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang sudah saya coba saya jawab. Dan semoga berguna dan bermanfaat. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu.